Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hada nabihil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah telah meringankan langkah kita semua. Pada Jumat yang mulia ini kembali kita dipertemukan di rumah Allah ini dalam keadaan sehat, diberikan nikmat kesempatan, panjang umur, dan yang lebih besar daripada nikmat-nikmat itu, masih ada rasa takut di dada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rasa takut itu pula lah yang menyebabkan kita semua meninggalkan segala rutinitas pekerjaan kita, segala aktivitas keduniaan kita, untuk sejenak kita berkumpul melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari atas mimbar Jumat ini khatib pun berwasiat yang pada hakikatnya menasihati pribadi khatib umumnya kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita. Iman adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga dalam kehidupan kita. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, keyakinan kita tetap mantap di hati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu kali la ilaha illallah sampai nafas yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini insya Allah kita berada di pada Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban. Karena pada Jumat yang akan datang kita sudah memasuki berada di bulan suci Ramadan. Hari ini bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban. 15 Sya'ban yang kita kenal dengan nifsu Sya'ban, kita rame-rame memenuhi masjid untuk melaksanakan ibadah. Walaupun tidak ada dalilnya yang menyatakan mengkhususkan untuk membaca surat Yasin, membaca Al-Muluk, membaca Ar-Rahman, membaca Al-Quran. Tapi paling tidak pada saat nifsu Sya'ban itu memang Allah menurunkan rahmatnya. Allah akan mengangkat amalan catatan-catatan kita
Maka Rasulullah pun menganjurkan pada saat nisfu Sya'ban itu, perbanyak kita berzikir, memohon ampun kepada Allah, dan sebaik-baik di antara zikir adalah membaca Al-Quran. Apa yang kita lakukan setelah nisfu Sya'ban selesai, memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal 1 pekan lagi? Para ulama menjelaskan bahwa pada saat-saat terakhir, di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban, kita ketahui bahwa bulan Sya'ban adalah salah satu 4 di antara bulan yang diharamkan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat bulan-bulan itu Allah menurunkan rahmat, memperbanyak, kita dianjurkan memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amal soleh. Maka para ulama pun merangkum agar kita senantiasa sesaat sebelum memasuki bulan suci Ramadan pada akhir-akhir bulan Sya'ban, dianjurkan yang pertama kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar itu pada dini hari, 20 menit, 15 menit sebelum kumandang adzan subuh. Itulah yang disebut dengan waktu sahar. Siapa yang istiqomah melaksanakan istighfar, bangun sebelum sholat subuh adzan dikumandangkan, lalu dia memperbanyak istighfar, maka sesungguhnya dialah penduduk surga yang sedang beraktivitas di bumi. Perbanyak istighfar pada waktu-waktu di mana Allah menentukan waktu-waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 15 sampai 20 menit sebelum kumandang adzan subuh, perbanyak membaca istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 kali, 100 kali dalam sehari beristighfar. Maka kita senantiasa beristighfar, perbanyak istighfar setelah selesai sholat fardu, dan utamanya pada waktu-waktu di mana waktu-waktu istimewa, dan satu di antara waktu istimewa itu adalah 15 sampai 20 menit sebelum kumandang adzan subuh. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Pada kesempatan Jumat yang lalu dari atas mimbar ini, khatib mengingatkan kepada kita semua, selagi kita masih diberikan kemampuan dan kekuatan lisan kita untuk membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebelum suatu ketika ayat-ayat suci Al-Quran ini dibacakan di hadapan tubuh kita yang sudah terbujur kaku tiada daya, maka selagi Allah masih anugerahkan kepada kita nikmat untuk bisa membaca Al-Quran, baca Al-Quran pada waktu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Perbanyak membaca Al-Quran, karena sesungguhnya zikir yang paling utama, zikir yang paling bagus, zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Bacaan-bacaan Al-Quran kita inilah yang kelak akan menerangi kita di alam kubur kita. Dia akan datang sebagai wanita yang sangat teramat cantik, dia akan datang sebagai orang yang teramat sangat tampan, menemani dan menyinari alam kubur kita yang gelap gulita. Lalu yang ketiga, pada bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban ini perbanyak sedekah, karena sesungguhnya pahala sedekah adalah pahala yang pertama kali ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa, pahala haji, umrah, pahala ibadah sholat ditampakkan akan diberikan terakhir, akhir-akhir. Tapi pahala sedekah, bahkan sesaat sebelum seseorang dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, datang malaikat rahmat. Ia menghampiri si calon jenazah, ya calon jenazah, wahai calon mayit, alla takhafu wa la tahzanu, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah mempersiapkan surga untukmu sebagaimana yang sudah dijanjikan, sebagaimana balasan terhadap keistiqomahan kamu melaksanakan ibadah sedekah. Perbanyak sedekah di bulan-bulan, di akhir bulan-bulan Sya'ban ini.
Karena sedekah itulah yang akan menjadi penghalang, menjadi dinding antara kita dengan api neraka. Yang selanjutnya, ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak ziarah kubur. Pada akhir-akhir bulan Sa'ban menjelang ibadah bulan suci Ramadan, kita disunahkan untuk berziarah kubur. Imam Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, kalau hidupmu susah, hidupmu dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan, seolah-olah di dunia ini hanya engkau yang paling susah, suntuk, semua jalan buntu, kesedihan melanda engkau, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, datangilah makam, datang kamu ke kuburan. Kamu lihat berapa ribu, berapa miliar orang yang sudah tertanam di kuburan ini tidak bisa bangkit kembali. Sementara banyak sekali para penghuni kubur yang berteriak, melolong meminta ampun untuk dikembalikan ke alam dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, tundalah ajalku sesaat saja, kembalikan aku ke dunia. Apa yang akan mereka lakukan ketika dikabulkan permohonannya kembali ke dunia lagi? Wa asaddaqu wa akum minas sholihin. Mereka ingin bersedekah dan beramal soleh. Maka ketika hati kita kusut, hidup kita terasa suntuk, hidup kita terasa susah, datangilah kuburan. Di situ kita bisa melihat berapa banyak orang yang sudah tertanam di bumi tidak bisa bangkit kembali. Maka nikmat yang Allah berikan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat panjang umur ini harus senantiasa disyukuri untuk senantiasa beribadah, bermuamalah dengan baik. Yang selanjutnya, pada akhir bulan Sa'ban ini, ringankan langkah kita menuju ke masjid. Masjid adalah pusat dari keberkahan. Masjid adalah pusat daripada magnet untuk menarik rezeki. Tidak ada sejarahnya orang yang hidupnya susah ketika sholat 5 waktunya dijaga di masjid. Tidak ada orang yang hidupnya nestapa susah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jika 5 waktunya dilaksanakan berjamaah di masjid. Bagaimana mungkin akan susah tatkala langkah kaki kita menuju ke masjid menghapus dosa, langkah berikutnya menaikkan derajat. Masuk ke masjid kita membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu keberkahan untukku. Kalau pintunya saja banyak, berkahnya tentu saja lebih banyak lagi. Keluar dari masjid, langkahkan kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta rizki darimu. Tidak ada orang susah hidupnya dijamin oleh Allah yang menjaga salat 5 waktunya di masjid. Dan satu di antara 7 golongan di akhirat nanti yang langsung akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya selalu tertanam kepada masjid, bergantung kepada masjid untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka inilah yang dianjurkan oleh para ulama, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, berziarah kubur, amalan-amalan sebelum kita memasuki ibadah suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini dengan baik, dengan khusyuk, agar kita semua keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang suci sebagaimana sucinya bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.